Halo teman-teman, saya akan menyampaikan hasil penelitian tim kami yang berjudul mengevaluasi hubungan antara kehilangan sirip pektoral dengan albinisme pada ikan lele dumbo Clarias gariepinus dari pembudidayaan ikan di kolam. Penelitian ini adalah penelitian dasar dibiayai oleh Kemdikbud pada tahun 2024 dengan skema penelitian dosen pemula yang kami lakukan secara bertim dengan anggota Aminin dan Trisna Ramadhani. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengetahuan empiris bahwa pembudidayaan ikan dapat mengubah sifat ikan. Hal ini dapat kita ketahui dengan ditemukannya ikan lele dumbo yang tidak memiliki sirip pektoral. Ikan lele seharusnya memiliki sirip pektoral berjumlah sepasang di sisi kiri dan di sisi kanan. Dan pada perkembangannya, kehilangan sirip pektoral ini ditemukan dengan berbagai anomali atau abnormalitas yang bervariasi. Salah satunya adalah hadir bersama dengan albinisme. Nah, sejauh ini belum dilakukan kajian mengenai adakah hubungan antara kehilangan sirip pektoral dengan albinisme tersebut. Jadi, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk menemukan atau menjelaskan hubungan antara albinisme dengan hilangnya sirip pektoral. Diharapkan dengan penelitian ini kita memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai sifat kehilangan sirip pektoral yang diharapkan bisa kita kendalikan ataupun kita cegah karena berkaitan dengan fitness ikan di wadah budidaya. Jadi tujuan penelitian ini berdasarkan landasan tadi adalah satu, kita mengkarakterisasi ikan lele dumbo Clarias gariepinus yang hilang sirip pektoralnya sekaligus membawa sifat albinisme. Serta kita akan mengevaluasi korelasi antara hilang sirip pektoral dengan albinisme melalui kajian histologis kulit dan mata ikan. Kenapa kita menggunakan kulit dan mata? Karena kulit dalam kasus penelitian ini hadir bersama-sama dengan sifat kehilangan sirip pektoral. Sedangkan mata dalam penelitian ini ingin meneruskan hasil dari penelitian sebelumnya bahwa ikan yang tidak bersirip pektoral pada umumnya memiliki mata yang terdegenerasi, yang berbeda dari mata ikan normal, khususnya pada tebal retina. Dan diduga ada keterkaitan antara mata dengan sirip pektoral dalam hal asal-usul perkembangan organ ini pada saat ikan dalam fase gastrulasi dan masa-masa organogenesis. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Aquakultur Universitas Muhammadiyah Gresik, kemudian sebagian dilakukan di Laboratorium Bioscience,
Universitas Brawijaya Malang dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Material penelitian ini ada 2 ekor ikan lele dumbo yang umurnya sama namun berbeda dalam hal warna kulit, morfologi sirip pektoral, serta kejelasan asal-usulnya. Ikan albino dalam penelitian ini ditemukan secara tidak sengaja dari pengepul ikan di Kabupaten Gresik, sedangkan ikan warna hitam sebagai pembanding dan ikan ini memiliki sirip pektoral normal dihasilkan oleh Balai Pembenihan milik pemerintah, yaitu UPT di Mojokerto, dan menggunakan ikan lele strain mutiara. Lalu mikroteknik dilakukan di Laboratorium Biosains UB setelah kita mengirimkan organ yang sudah dipreservasi dengan cairan Bowen. Selanjutnya, setelah proses mikroteknik, langkah berikutnya adalah melakukan scan slide yang diwarnai oleh pewarna HE dengan mikroskop scanning, kemudian dibaca menggunakan program Apereo. Variabel penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama adalah morfologi mata, morfologi kulit, serta deskriptif mata dan kulit. Nah, sekaligus kita akan mengevaluasi dan mengobservasi aspek morfometrik, meristik, dan morfologi ikan albino yang tidak memiliki sirip pektoral yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu analisis variabelnya menggunakan UCT untuk membandingkan apakah karakteristik morfometrik antara ikan albino dan ikan tak bersirip pektoral serta ikan normal bersirip pektoral normal, ikan hitam bersirip pektoral normal berbeda. Selanjutnya, ada tidaknya perbedaan itu dibahas dalam perspektif biologis, fisiologis, dan genetis untuk memperoleh hubungan antara kehilangan sirip albinisme dengan morfologi, mikromorfologi mata dan kulit. Kemudian perhitungan korelasi antara albinisme dan hilang sirip pektoral dengan histologi mata dan kulit, kita menggunakan uji Spearman dengan tingkat kesalahan 5%, di mana uji ini akan menemukan tingkat hubungan ya, antara dua variabel dengan melihat ya, setelah menghitung melihat nilai RU ya, apakah positif atau negatif dan berapa nilai RU tersebut. Nah, kita akan mengambil kesimpulan berdasarkan nilai RU itu. Hasil penelitian yang pertama kita akan mengobservasi morfometrik dan meristik ikan albino yang kehilangan sirip pektoral seperti yang dapat dijelaskan di tabel bahwa ikan albino memiliki aspek morfometrik yang tidak berbeda jauh dari ikan hitam bersirip pektoral normal. Hal yang digarisbawahi, perbedaan terjadi kecenderungan pada head length, nilai panjang kepala,
relatif terhadap total length yang lebih kecil daripada ikan hitam. Kemudian eye length juga relatif lebih kecil. Demikian juga lebar mulut antara ikan albino yang relatif lebih kecil daripada ikan hitam. Kemudian aspek meristik yang berbeda secara mendasar adalah ikan albino dalam penelitian ini tidak memiliki sirip pektoral baik di sisi kiri maupun di sisi kanannya. Nah, gambar ikan albino yang tidak bersirip pektoral dapat dilihat di layar. Pada saat ditemukan sekitar bulan Desember tahun 2022, diestimasi umur ikan ini sekitar 3 bulan di kolam pemeliharaan petani. Kemudian estimasi umur dari stadium benih diperkirakan antara 4 sampai 5 bulan. Panjangnya sekitar total length sekitar 30 cm dengan bobot kurang lebih 85 sampai 85 gram. Selanjutnya ikan ini dipelihara di laboratorium aquacultur kolam beton hampir selama 18 bulan dan tampak perbedaan yang terjadi pada warna sebelumnya pada saat ditemukan ikan albino ini tampak berwarna pink atau merah muda, merah muda baik bagian punggung maupun bagian ventral. Dan tempurung kepala relatif tampak transparan sehingga terlihat keping-keping tulang yang membangun rangka tengkorak di bagian atas. Lalu bagian mata berwarna hitam yang menunjukkan bahwa ikan albino yang kita temukan adalah ikan albino sebagian, di mana warna pucat atau warna putih hanya berada pada sekitaran kulit, sedangkan mata tetap hitam. Setelah dipelihara di kolam beton selama 18 bulan, warna yang awalnya itu pink berubah menjadi coklat muda, kecoklatan, agak kekuningan seperti yang ada di gambar. Sedangkan mata tetap berwarna hitam. Albino adalah sebuah fenomena tidak dimilikinya pigmen warna individu tersebut sehingga warna yang tampak berwarna terang. Sedangkan pigmen warna ikan lele pada umumnya adalah hitam. Dan warna albino merupakan karakteristik yang langka atau sangat jarang ditemukan. Hal ini terkait dengan kemampuan hidup dan struktur tubuh yang dimiliki oleh ikan albino yang relatif berbeda dari ikan normal. Dan kerentanan terhadap serangan predator di tempat hidupnya menyebabkan ikan albino sulit untuk bisa bertahan hingga usia dewasa atau tua. Pada umumnya mereka banyak mengalami kematian
dalam perjalanan kehidupannya menuju masa tua. Jadi daya hidup serta kemampuan untuk bertahan dari predator lebih rendah dibanding ikan normal yang berwarna hitam, yang relatif lebih kuat dan relatif lebih tersamarkan oleh lingkungan di tempat hidupnya daripada ikan albino yang tampak relatif lebih menyala, sehingga predator baik dari udara maupun yang ada di air akan lebih mudah menemukan sekaligus memangsa pada saat krusial. Albino pada ikan yang diperoleh dalam penelitian ini, maaf, dikatakan sebagai ikan albino sebagian karena matanya tetap berwarna hitam, kemudian fenomena berubahnya warna seiring dengan bertambahnya waktu belum dapat dijelaskan dengan baik karena relatif sedikit yang membahas kajian albino ini. Namun ada satu artikel yang memberikan penjelasan kenapa ikan atau organisme albino itu berubah. Pada umumnya ikan albino, apalagi khususnya yang ikan albino sebagian, itu mengalami perubahan warna dari putih atau merah muda ke warna yang lebih coklat seperti ini. Ada literatur yang mengatakan bahwa umur bisa mengubah warna pada ikan albino. Kemudian kita beranjak pada struktur histologi mata. Ikan albino memiliki total ketebalan retina mata yang relatif lebih tipis, lebih sempit dibanding ikan normal. Ikan albino dideskripsikan pada gambar di atas. Ikan albino tak bersirip normal, memiliki total retina yang berlapis-lapis dan tampak bagian yang cukup terang dan menonjol perbedaannya dari mata ikan hitam bersirip pektoral normal adalah bagian pigmen epitel atau bagian yang berwarna coklat. Bagian pigmen epitel ikan albino amat sangat pendek dan relatif kecil, sedikit, ya, sehingga hanya terkonsentrasi di bagian bawah ya, dekat dengan lapisan koroid yang tebal hitam. Sedangkan bagian atas pigmen epitel adalah fotoreseptor yang pada umumnya ya di ikan normal tertutupi oleh pigmen epitel seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah. Pada ikan normal yang kita lihat di sini dari lapisan bawah ke dalam kita melihat susunan koroid, kemudian pigmen epitel, kemudian reseptor dan lapisan-lapisan bagian dalam retina seperti ONL, outer nuclear layer,
OPL, outer plexiform layer, INL, inner nuclear layer, dan IPL, inner plexiform layer. Tampak pada mata ikan normal, bagian pigmen epitel yang berwarna coklat cukup panjang dan mendominasi sehingga memperlihatkan warna coklat terblok di bagian pigmen epitel hingga sel-sel fotoreseptor. Dan pigmen epitel nampaknya menutupi batang-batang sel-sel fotoreseptor ikan ini. Nah, sebaliknya pada ikan lele albino tak bersirip pektoral, pigmen epitelnya tidak mampu bermigrasi hingga ke atas dan tampak hanya terkonsentrasi di bagian bawah, di bagian pangkal dari sel-sel fotoreseptor. Sedangkan sel-sel fotoreseptor terbuka dengan batang dan bagian ujungnya. Ini bagian yang terlihat ekstrim perbedaannya antara ikan albino dan ikan tak bersirip pektoral normal dengan ikan hitam bersirip pektoral normal. Kemudian kita lihat bagian yang berikutnya yaitu kulit. Kulit ikan albino relatif lebih tipis dibanding ikan bersirip pektoral normal yang di bawah. Dan kita lihat perbedaan yang mendasar terletak pada bagian yang kita sebut stratum adiposum, yaitu bagian berwarna putih dan menunjuk seperti pulau-pulau karena terbatasi oleh jaringan, ya. Terletak tepat di bawah epidermis. Epidermis adalah bagian yang terluar dari kulit. Ini yang menunjukkan perbedaan dengan ikan bersirip pektoral normal, baik bentuk maupun ukurannya. Bagian stratum adiposum ikan tak bersirip pektoral atau dalam hal ini juga albino, stratum adiposumnya relatif tipis dan bersudut-sudut. Sedangkan pada ikan bersirip pektoral normal, stratum adiposumnya relatif lebar dan membentuk pulau-pulau tak bersudut. Kemudian di bagian bawah ada stratum compactum yang nampak lebih luas pada ikan yang bersirip pektoral normal daripada ikan yang yang tidak bersirip pektoral normal dan albino. Selanjutnya, dari pengukuran morfometrik bagian mata dan kulit, untuk lapisan mata ada dua bagian yang kita ukur, yaitu koroid dan total retina. Dan menunjukkan bahwa tebal lapisan koroid dan total retina pada ikan albino bertolak belakang. Koroid ikan albino relatif tebal, sekitar 31,71 mikrometer, sedangkan ikan hitam bersirip pektoral normal relatif tipis, hanya sekitar 13,9 mikrometer. Dan berdasarkan uji T, nilainya berbeda nyata pada taraf kesalahan 5%. Demikian juga total retina, ikan albino berbeda nyata dari ikan bersirip pektoral
normal dan berwarna hitam yang menunjukkan kondisi lebih tipis pada albino dibanding ikan hitam. Dan relatif berbedanya cukup banyak, hampir 2 kali lipat dari total retina ikan albino. Selanjutnya, histomorfometrik kulit ikan albino tak bersirip pektoral dibandingkan dengan ikan hitam bersirip pektoral normal menunjukkan dari keempat lapisan kulit, yaitu epidermis, stratum adiposum, stratum compactum, dan kulit utuh, yang berbeda nyata adalah stratum adiposum dan kulit utuh. Pada secara global, kulit utuh ikan albino relatif lebih tipis dibanding ikan hitam. Dalam penelitian ini didapatkan kulit albino sekitar 1,344 mm, sedangkan ikan hitam mencapai 1,735 mm. Demikian juga stratum adiposum ikan albino jauh lebih tipis dibanding ikan hitam. Jika dihubungkan dengan fungsi antara bagian-bagian yang berbeda secara signifikan antara ikan albino dengan ikan hitam, maka kita dapat mengambil benang merahnya dari fungsi yang pasti berbeda secara fisiologis antara albino yang memiliki koroid tebal, kemudian retinanya relatif tipis, dan kulitnya cenderung tipis dibanding dengan ikan berkulit hitam bersirip pektoral normal yang relatif memiliki koroid tipis, kemudian berretina tebal, dan total kulitnya relatif tebal juga. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung korelasi antara morfologi sirip pektoral serta warna kulit dengan histologi mata dan histologi kulit. Korelasi ini dihitung melalui penghitungan peringkat Spearman dengan cara membuat perangkingan dan mengkodekan ikan yang tidak bersirip sebagai 0 dan ikan yang bersirip sebagai 1. Ikan yang kehilangan sirip demikian juga diberi kode dengan yang berbeda dari ikan yang normal. Selanjutnya, penghitungan nilai RU didapatkan bahwa total retina RU-nya 0,5, sedangkan total kulit RU-nya 0,88. Berdasarkan metode yang dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila RU positif, maka menunjukkan hubungan yang linier antara kehilangan sirip dan hilangnya dan warna dengan tebal tipisnya retina dan tebal tipisnya kulit, di mana kulit memiliki hubungan korelasi yang jauh relatif yang sangat kuat dan total retina memiliki hubungan yang kuat.
Sehingga dari sini kita dapat membuktikan bahwa anomali sirip pektoral dan albinisme pada ikan lele dumbo yang kehilangan sirip itu berkorelasi dengan penurunan atau eh, berubahnya struktur mata dan kulit pada ikan. Perbedaan struktur mata dan kulit yang mewakili struktur jaringan penting terkait dengan kemampuan bertahan hidup, kemampuan tumbuh di dalam tempat budidaya dapat dijelaskan sebagai indikasi bahwa ikan-ikan yang mengalami perubahan bentuk akibat pola pemeliharaan budidaya yang relatif lama memiliki efek jangka panjang yang dapat mengubah pada struktur yang selanjutnya berkaitan dengan fungsi dari jaringan ataupun organ yang berubah tersebut. Nah, sebagai ilustrasinya, hubungan antara bentuk atau struktur dengan fungsi, kita gunakan jaringan yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Contohnya, koroid. Koroid adalah salah satu lapisan yang ada di dalam mata ikan. Dia berfungsi sebagai termoregulasi, pengatur termo suhu di dalam tubuh ikan. Kemudian juga mempengaruhi penyesuaian posisi retina melalui elastisitasnya dalam mengubah ketebalan koroid serta sekresi faktor pertumbuhan. Jika ikan memiliki koroid lebih tebal daripada koroid normal, maka ada hal yang terjadi pada ikan tersebut. Ikan albino diduga memiliki koroid yang tebal karena perlunya ikan albino untuk menjaga termoregulasi di dalam mata agar sel-sel saraf tetap aman dan tidak terbakar apabila terjadi pemasukan, terjadi masukan cahaya yang relatif lebih banyak pada ikan. Demikian juga retina merupakan eh, jaringan yang kompleks dan bertanggung jawab pada penyerapan cahaya serta transmisi signal ke otak. Sehingga perubahan ketebalan itu eh, mempengaruhi cara kerja retina pada ikan albino. Nah, begitu juga stratum adiposum yang sangat urgent dalam penyimpanan lemak di dalam kulit yang hanya dimiliki relatif sedikit pada ikan albino. Dan kulit utuh pada umumnya sebagai pelindung pertama ikan. Ternyata ikan albino memiliki kulit yang relatif lebih tipis dibanding ikan normal. Perbedaan dalam kulit antara albino dengan ikan normal bisa dikaji dari kelimpahan apa yang menyebabkan kulit itu berwarna putih dan apa yang menyebabkan berwarna hitam, yaitu pigmen kulit yang kita katakan sebagai melanin. Perbedaan dalam kelimpahan melanin dapat dihubungkan dengan morfologi sirip pektoral.
Ikan albino dalam penelitian ini mengandung pigmen yang relatif sedikit daripada ikan yang normal. Yang terdistribusi di koroid, kemudian di pigmen epitel, kemudian di epidermis kulit, dan sedikit di lapisan dermis. Sedang sebaliknya, ikan normal memiliki sangat banyak pigmen melanin. Dan produksi melanin melalui tapak jalan melanogenesis yang melibatkan gen-gen perkembangan, ya, seperti yang tadi dijelaskan di awal, yang aktif bekerja pada saat gastrulasi, ini diduga punya hubungan atau keterkaitan dengan pembentukan tunas sirip di waktu yang sama. Jadi ada dugaan produksi melanin di dalam sel larva, sel embrio ikan lele itu memiliki periode waktu yang bersamaan dengan pembentukan tunas. Berdasarkan paparan hasil dari penelitian ini, kita simpulkan bahwa morfologi mata dan kulit ikan albino berbeda nyata dari ikan normal yang bersirip pektoral normal. Dari sudut pandang ketebalan retina, kemudian ketebalan kulit, dan ketebalan kuroid berdasarkan penelitian ini. Kemudian ikan albino mempunyai retina dan kulit yang lebih tipis dari ikan yang normal, sehingga mempengaruhi adaptasinya di dalam tempat hidup yang memiliki, yang membawa berdampak pada perbedaan dalam kemampuan mempertahankan kehidupannya serta kemampuan tumbuhnya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ada korelasi yang kuat antara albinisme dan hilang seri pektoral dengan ketebalan retina dan ketebalan kulit. Penelitian ini menghadapi kendala yang relatif berat karena albinisme yang didapatkan sebagai sifat yang sedang kita selidiki dan kita peroleh secara tidak sengaja di lapangan, ternyata relatif sulit untuk beradaptasi di bak pemijahan. Seharusnya penelitian ini melakukan metodenya untuk mengeksplor hubungan antara albinisme dengan kehilangan sirip melalui persilangan natural melalui hibridisasi perkawinan antara ikan albino tak bersirip pektoral dengan ikan normal bersirip pektoral lengkap. Nah, akibatnya ikan albino gagal untuk dipijahkan di wadah kultur, ya, sehingga korelasi didapatkan dari kajian histologi. Jadi berbeda dari rencana semula. Hal ini juga terkait dengan jumlah ikan yang amat sangat langka, ya, hanya 1 ekor, dan itu pun hanya diperoleh secara kebetulan, yang sulit untuk mendapatkan material serupa karena tingginya tingkat kematian yang dialami oleh individu-individu yang kebetulan membawa sifat hilang sirip pektoral dan sekaligus bersamaan juga dia memiliki sifat albinisme. Untuk berikutnya, studi korelasi fenotipe sirip albino dengan hilangnya sirip pektoral sangat perlu untuk dikaji melalui ekspresi protein dalam interaksi antigen-antibodi. Dan kita sudah mempelajari bahwa sifat albino
pada dasarnya disebabkan oleh hilangnya atau sangat rendahnya produksi enzim tirosin hidroksilase akibat adanya mutasi gen, ya, sehingga tapak jalan melanogenesis terhambat. Nah, dengan kajian antigen antibody, maka optimisme untuk mendapatkan hasil korelasi ini jauh lebih tinggi, ya, karena tidak berdasarkan pada kebetulan yang mendasari apabila kita menggunakan jalur persilangan alamiah atau hibridisasi. Antibodi pendeteksinya kita bisa menggunakan antibodi tirosinase, TYR, antibodi TYR. Demikian juga untuk antibodi yang bisa mengenali kehilangan sirip pektoral, berdasarkan penelitian sebelumnya, kita akan melanjutkan untuk mengkaji anomali pembentukan tunas sirip yang diakibatkan oleh minimnya produksi protein fungsional. Salah satunya adalah protein faktor transkripsi T-box5, ya. Sehingga kita akan mencoba mendeteksi ada ekspresi protein TBX5 pada ikan albino tak bersirip pektoral menggunakan antibodi TBX5. Dan untuk itu, ya, akan dikerjakan SDS page organ otak, jantung dan mata, kemudian akan dikerjakan Western blotting organ otak, jantung, mata, kulit ikan abnormal, dalam hal ini albino tak bersirip pektoral, menggunakan deteksi antibodi TYR dan TBX5, kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil ekspresi pada ikan hitam bersirip pektoral normal. Nah, jika organ, kita juga akan melakukan melakukan kajian terhadap ekspresi kemelimpahan dua antibodi protein tersebut, itu TYR dan TBX5, di dalam organ otak, jantung, mata, kulit, dengan menggunakan deteksi antibodi TYR dan TBX5 menggunakan immunofluorescence. Diharapkan jawaban untuk tegasnya sejauh mana korelasi antara TYR dan TBX5 pada ikan albino tak bersirip pektoral lebih nyata dan lebih cepat didapatkan. Demikian hasil penelitian bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.